Sekarang kan banyak banget tuh content creator yang isinya dakwah banget. Iya. Cuman banyak juga hal-hal yang ngerasa kayaknya jadi perdebatan banget ketika ada ustadz yang ceramah. Selalu didebatin gitu. Iya, selalu Mencari debatin. salahnya. Iya, gitu-gitu Ustadz. Itu kan sebenarnya kan memanfaatkan media sosial untuk berdakwah. Tapi resiko seperti itu tuh kan nggak menutup juga gitu Ustadz. Ini mah yang koko yakini ya. Ya. Aslinya tujuan kita ngaji itu lebih utamanya buat makin jago nyari kekurangan diri, bukan makin jago nyari kekurangan orang. Jadi kalau misalkan akhirnya Oke, orang itu bisa jadi salah. Kita manusia nggak sempurna. Terus kemana sisa kebaikan yang lainnya itu emang nggak ada. Kenapa nggak bisa fokus sama itunya aja? Sebagian ada yang memang orangnya itu layak untuk kayak istilahnya, udah dah tinggalin, nggak usah didengerin lagi. Ya. Emang beneran pure ngaco itu juga ada. Ya. Dan di Indonesia kita tahu pure ngaco aja masih ada pengikutnya gitu ya. Iya. Itu yang kayak gitu juga ada. Dan kalau tujuannya untuk seperti itu, alhamdulillah. Tapi kan ada juga yang sebetulnya tidak seburuk itu, masih ada kebaikan yang bisa diambil. Jadi makanya balik lagi, kita ngaji itu mau apa dulu nih? Mau nyari kekurangan diri, apa makin jago nyari kekurangan orang? Sedangkan kita dapat kekurangan orang pun, kita meninggal nggak ditanya kesalahan orang loh. Kita Iya, ditanya kesalahan kelakuan sendiri. masing-masing. Iya. Jadi mau apa gitu? Bicara beda pendapat pasti ada, kita aja produk perbedaan kan. Kalau misalkan ternyata ketemu beda tuh wajar-wajar aja. Kalau bicara dulu ya, nggak apa-apa bahas sirah Nabi ya. Tentu Iya. ya. Dulu sepupu Nabi Ibnu Abbas, ini orang yang paling paham Quran setelah Nabi wafat. Beda pendapat sama sekretarisnya Nabi Zaid bin Sabit tentang hukum waris. Nah, mungkin akan kepanjangan kalau dibahas apa yang mereka bedain. Tapi saking mereka yakin dengan pendapat mereka tuh nyampe kayak berani mubahalah. Mubahalah itu bersumpah di hadapan Ka'bah, yang salah kita sekeluarga dilaknat sama Allah. Saking yakin dengan argumen mereka. Tapi begitu mereka ketemu suatu tempat, Ibnu Abbasnya baru datang. Terlihat Zaid mau keluar, langsung diambilin kudanya, dianterin ke depan pintu, ibarat kayak diambilin mobilnya, disetirin, dianterin ke lobi gitu. Ditanya oleh Zaid, kenapa kau lakukan itu? Ibnu Abbasnya menjawab, beginilah kami diajari memperlakukan ulama kami. Zaidnya jawab apa? Kalau gitu ulurkan tangan wahai Ibnu Abbas. Diulurin, ditarik, dicium. Loh, kenapa? Sedangkan Zaid memang lebih tua usianya. Dijawab lagi, beginilah kami diajari memperlakukan ahlul bait, keluarganya Nabi kami. Mereka berani adu argumen sampai segitunya berbeda, sampai berani mubahalah, ketemu segitu saling respect. Karena mereka tuh kalau beda, murni karena urusan umat pengen ngemudahin. Kita sekarang repotnya gitu ya, orang berteriak bid'ah, yang diteriakin bid'ahnya ngambek, yang teriak bid'ahnya pakai dendam, pakai dengki. Jadi nggak ketemu gitu. Sedangkan dulu Islam itu baru jadi kuat, Palestina nggak bisa dijajah ketika Islamnya nyatu. Musuh Islam sadar mereka bersatu nggak bisa dihancurin, maka akhirnya gimana? Bikin mereka pecah belah dulu, berantem dulu. Jadi jangan berantem mulu. Kalau kita lihat ada yang memang wajar untuk ngaco dan harus tinggalin.